Judulnya sesuai dengan yang kita lihat, kita perhatikan, bisa jadi sebagian kita merasakan. Ketika kepergian haji hamba terhalang. Ada yang mengatakan, Arab ini bagaimana katanya, gitu kan? Masa takut sama wabah dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Arab belum menyatakan secara resmi menutup perhajian. Jadi kalau begitu siapa yang menutup perhajian kita untuk tahun ini tidak berangkat, diundurkan menjadi tahun depan? Indonesia sendiri. Alasannya apa? Alasannya sampai hari ini belum bisa siapapun keluar masuk ke Saudi Arabia. Kan mudah kan logikanya kan? Sementara ikhwatu iman semua tahu yang namanya persiapan haji, khususnya pemerintah kita yang bekerja sama dengan Saudi, seperti apa persiapannya? Harus bolak-balik terus. Ya kan? Masalah perhotelan, masalah konsumsi, masalah persiapan Armina, bagaimana Arafah harus disiapkan. Kan itu harus ada yang bolak-balik kontrol, kan belum bisa masuk. Kapan bisa masuknya? Ini yang belum benar-benar jelas. Sederhananya. Jadi orang-orang kita yang biasa bekerja dan harus bolak-balik, saya agak tahu sedikit itu karena saya pernah walaupun gagal dicalonkan menjadi anggota KPHI, Komisi Pengawas Haji Indonesia. Itu dalam 1 tahun saja terus bolak-balik. Itu pengawasnya, belum yang bekerjanya. Untuk menyeleksi, negosiasi harga, ya kan? Memilih tempat penginapan, persiapan Mina, persiapan Arafah, persiapan Muzdalifah dan sebagainya itu harus bolak-balik, Pak. Dan lain-lain masalahnya. Sehingga kalau dari sekarang belum siap apa-apa, apa memungkinkan untuk bisa keberangkatan haji? Yang dari kita 200, kalau tidak salah, ya paling tidak 250.000 orang nanti. Sehingga tampaknya pemerintah Indonesia, wah ini persiapan Indonesia untuk memberangkatkan. Kalaupun nanti sudah dekat dibuka oleh Saudi Arabia untuk bisa melaksanakan haji, ya kita kan belum siap apa-apa. Bisa dipahami ya. Makanya kalau saya secara pribadi tidak susah-susah untuk bisa mengerti mengapa Indonesia dengan perhitungan bahwa sampai hari ini Saudi Arabia belum membuka pintu masuk, gitu kan, ke Saudi untuk bekerja mempersiapkan perhajian, ya dengan segera memutuskan untuk tidak memberangkatkan tahun ini. Dan tampaknya bukan Indonesia saja. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah di Saudinya sendiri benar-benar akan ditutup dan tidak akan ada hajian, nah itu kan belum tentu kan? Kita belum tahu, tapi tampaknya ini pandemi masih berlangsung. Apakah kita kaget dengan kejadian seperti ini, Pak? Sampai orang-orang tidak berhaji, bahkan banyak video-video yang berseliweran ke sana kemari bahwa ini ada kaitannya dengan akhir zaman. Ya memang sekarang akhir zaman, Pak, memang awal zaman. Tetapi apakah ada kaitannya dengan bahwa kalau orang sudah terhalang untuk pergi ke haji artinya kiamat sudah amat sangat dekat? Ya betul juga, Pak, tetapi yang namanya dekat untuk ukuran akan terjadi kiamat, ya kan kita tidak tahu, gaib, Pak. Kenapa? Karena dekat itu adalah jauh dan jauh itu adalah sebenarnya dekat. Begitu selamanya kehidupan ini. Contoh, ini kan sudah dekat nih, tinggal 3 tahun lagi. 3 tahun ternyata dekat, Pak. Ya kan? Untuk apa? Untuk kasus-kasus yang memang dia membutuhkan lebih dari 3 tahun. Gimana ini? Sudah mepet. Sudah setahun lagi kita. Oh jadi setahun itu termasuk sudah mepet. Tetapi tenanglah. Kita kan masih setahun lagi. Ternyata setahun itu tenang. Karena setahun ternyata jauh dan masih lama. Jadi selalu di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya relativitas. Ini jauh. Udah bisa, ini dekat.
gitu kan. Makanya kalau orang-orang lemur yang sudah biasa berjalan kaki 5 kilo 10 kilo itu sudah biasa tiap hari, di mana rumah si Polan? Ini Pak, dekat di depan. Ternyata 15 kilo Pak. Apakah salah bahwa itu di depan? Ya. Inna sa'ata qarib, memang kiamat sudah dekat Pak. Quran sendiri yang mengatakan, tetapi janganlah terlalu didramatisir. Bisa dipahami ya, bahwa begitu sekarang ada perintah kiamat. Iya, tidak. Bagi orang mukmin tidak akan ada kiamatnya di dunia ini kecuali nanti insya Allah al-kiamatul kubra. Sekali lagi, ini mau dicatat, bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini bagi dirinya tidak ada kiamatnya kecuali nanti kiamat kubra. Bisa dipahami ya? Kiamat sugro tidak bisa. Orang beriman yang benar-benar beriman tidak akan menikmati apa yang namanya kiamat sugro. Kiamat wusta. Kenapa nanti jawabnya di sini ada. Nah, hadirin ikhwatul iman, sebetulnya saya mau tampilkan di Infokus ya. Jadi kalau menurut sejarah, apakah pertama kali orang sampai terhalang untuk ke Mekah? Kan yang namanya orang atau hamba Allah itu bisa personal, perorangan. Aneh tidak ada orang yang tidak jadi berangkat ke Mekah berhaji karena terhalang? Aneh tidak? Tidak aneh, ada ayatnya juga. Fa in uhsirtum famastaisaro minal hadyi. Jika kamu sudah ihram, yang sudah ihram saja labbaik hajjan. Masih ada zaman dulu sering terhalang untuk menunaikan haji. Apakah Rasulullah pernah terhalang untuk menunaikan umroh? Sudah, makanya ada istilah umrotul qadha. Sampai Rasul mengqadha kesempatan berikutnya karena sudah siap dan sudah ihram labbaik umratan. Awalnya kaum Quraisy mengizinkan, tetapi kemudian setelah dekat justru dihalang bahwa tahun ini hai Muhammad dan sahabatnya tidak boleh umroh. Itu namanya situasi dan kondisi. Pilih mana Rasulullah? Apakah Rasul mengatakan saat itu, ayo kita sedang berjihad fisabilillah, walaupun mereka banyak senjatanya lengkap, kita hanya beberapa orang, sikat maju terus? Bukan jihad bila spekulasi dan tanpa perhitungan. Bisa dipahami ya? Bukan jihad bila bukan tanpa persiapan, perhitungan yang matang. Maka nanti selebihnya dari perhitungan kita sesuai dengan kemampuan. Fa idza azamta fatawakkal 'alal Allah. Karena kita sudah tahu di luar kemampuan tapi maju terus sampai mati, itu namanya bunuh diri. Haram hukumnya. Menunjukkan bahwa umat Islam harus cerdas ya Pak ya. Harus cerdas dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dari perorangan dulu. Saya punya tetangga, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya itu karena sering di jajanan ya, sering dikasih jajan. Sudah persiapan daftar apalagi, bahkan penataran khusus manasik dan pengetahuan tentang haji, bahkan tanah-tanah Mekah, Arafah, Mina pun termasuk yang disebut dengan ziaratul ma'alim dipelajari terus. Selesai manasik hajinya tamat, tinggal menunggu waktu. Kurang lebih 2 bulanan lagi sebelum berangkat. Dia nonton sepak bola, derby tahun berapa saya lupa, Inter Milan dan AC Milan. Pertandingan sekota, sama-sama Milan, gitu kan? Sendirian saja, sengaja pasang kasur di tengah rumah. Ketahuan bahwa dia wafat malam itu setelah ada anaknya yang sudah siap-siap setelah sholat subuh pakai sepatu melewati yang bapaknya yang tidur, tangannya begini. Ternyata waktu itu Pak adan gitu kan. Ternyata dia sudah wafat. Jadi istrinya berangkat sendirian. Itu adalah ketika seorang hamba terhalang untuk menunaikan ibadah haji. Itu diantaranya adalah personal dan semata-mata takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak akan disebutkan, jamaah kita pun ada. Tahun ini yang seyogyanya akan berangkat, maaf ya kebetulan juga orangnya ada nih hari ini. Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga ibu dan anak-anak semua, bahwa suaminya sudah wafat lebih dulu. Sampai akhirnya sedang berusaha untuk barangkali bisa diganti oleh anaknya. Sedang berusaha seperti itu, ada pengumuman, jangankan ibu dan anak, semua Indonesia tidak berangkat. Gak aneh Pak ya? Kalau dalam sejarah menurut catatan Departemen Kebudayaan dan Dokumentasi Saudi Arabia, tidak kurang dari ini Pak, ke-41 kali Pak. Ini ke-41 kali terhalang untuk menunaikan ibadah haji dan terhalang untuk menunaikan ibadah umroh. Saya pernah sampaikan, kurang lebih tahun berapa? 930-an kan? Terjadi pertumpahan darah, pembunuhan sadis yang dilakukan oleh si Abu Thohir yang jauh-jauh datang dari Irak. Dia adalah Syiah Ismailiyah, sekte Qaromitoh namanya. Masuk dengan pasukannya, orang-orang yang sedang tawaf dibantai. Ada dalam satu keterangan, kalau tidak salah saya baca di dalam kitab Ibnu Katsir yang dicatat secara ini sesuai dengan yang didokumentasikan oleh Saudi Arabia itu Pak, kan tidak kurang dari 700 orang dibunuh anaknya, lalu semua bangkainya dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Sudah kan ada di YouTube, silahkan. Ketika Hajar Aswad dicuri. Setelah itu dicongkel itu Hajar Aswad, lalu dibawa ke Irak lah. Lalu dipecah menjadi 7 bagian dan setiap bagian digantungkan di masjid-masjid yang sepaham dengan mereka. 22 tahun. Maka sejak terjadi pembunuhan itu, haji dihentikan. Jadi beberapa tahun kemudian baru haji diselenggarakan lagi. Tapi coba ibu bapak bayangkan kaum muslimin berhaji lalu bertawaf tanpa Hajar Aswad. Ada Pak. Kemudian beberapa tahun berikutnya perang suku Pak, antara Bani Abbas dengan Bani Abid Pak. Perang suku sampai khusus orang-orang yang dari Hijaz tidak bisa masuk, tidak bisa menunaikan ibadah haji. Gitu kan? Beberapa tahun kemudian perang lagi Pak. Sampai akhirnya kurang lebih 8 tahun khusus penduduk Irak tidak bisa menunaikan ibadah haji. Saya tidak tahu apakah Indonesia punya sejarah sendiri dengan haji ini yang panjang itu kan? Terjadi wabah Pak. Wabah di Madinah. Sampai dari Mesir didatangkan tim kesehatan khusus, dibuatlah semacam karantina di kota Madinah dan jalan-jalan menuju Mekah. Wabah Pak. Pernah juga terjadi kolera. Kolera Pak. Pada saat justru terjadinya sedang melaksanakan ibadah haji, mayat-mayat ribuan bergelimpangan Pak. Dari Mina sudah banyak yang mati. Itu ditumpuk-tumpuk begitu saja. Dari Mina menuju ke Arafah, di perjalanan terus Pak berwafatan sampai puncaknya puluhan ribu orang jenazah bertumpuk-tumpukan di Mina. Jadi kan belum selesai hajinya Pak. Sebagiannya kan, kenapa? Karena keburu wafat. Pernah juga terjadi semacam wabah taun. Taun itu nantinya akan mulai dari merusak kulit Pak. Sehingga orang suka mengidentikan dengan semacam kusta. Merajalela. Jadi jumlah jamleh Bapak Ibu dengan beberapa sebab yang kalau saya rangkum ya, mungkin kalau saya rangkum sebab-sebab kalau secara umum gitu ya. Kalau secara umum yang pertama gitu kan sifatnya personal ya Pak ya. Artinya sudah siap tapi tidak jadi, tapi urusan semacam pribadi seperti kewafatan yang sifatnya perorangan, sakit, tugas dan halangan-halangan lainnya. Tetapi kalau yang sifatnya lebih luas ya, tadi ada yang sifatnya taun Pak. Taun artinya wabah yang diawali dengan menyerang kerusakan kulit lalu menghitam seperti terbakar mati gitu Pak.
gitu kan. Kemudian ada tahun ini ada juga semacam wabah. Koma ini wabah, kemudian juga kolera dan lain-lain gitu kan. Nah ini karena wabah penyakit. Tapi waktu itu belum pernah yang seperti sekarang pandemi Pak. Istilah saat itu hanya sebatas epidemi. Artinya di beberapa lokal tetapi menghalangi orang masuk untuk ke Mekah. Gak akan ada haji tanpa masuk ke Mekah. Kalau sekarang kan pandemi Pak, seluruh dunia ya, berapa kemarin itu? 260 negara atau berapa? Yang semuanya sudah kena dengan wabah virus corona. Ya, COVID-19. Kemudian ada sebab yang ketiga artinya politik Pak, atau yang tadi akidah ya. Akidah tapi plus ada politiknya juga Pak. Seperti pembantaian yang dilakukan di sekitar Masjidil Haram yang dilakukan oleh Abu Thohir tadi. Ya. Kemudian juga ada yang sifatnya betul-betul politik Pak. Politik garis miring asobiyah kesukuan. Asobiyah kesukuan lah gitu. Karena adat orang Arab kan baninya kuat dan kadang-kadang bisa positif, bisa juga negatif, yang artinya menimbulkan ta'assub keras sampai yang di luarnya itu seringkali dianggap musuh Pak. Jadi kurang lebih seperti ini, tetapi sekali lagi bila benar-benar tahun ini tidak menjadi berangkat haji, ini adalah bukan kejadian pertama kali, cuma pertanyaannya mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Bagi yang mau berangkat kan? Saya malah kemarin seolah-olah injury time. Ya kan kemarin 2019 walaupun dengan situasi yang teramat sulit Pak. Bukan sulit lah, tantangannya lebih gitu daripada yang biasa. Karena biasanya jamaah kita hanya terkonsentrasi di 2 hotel Pak. Dan biasanya juga tidak terlalu berjauhan sehingga mengurus jamaah itu tinggal bolak-balik saja Pak. Koordinasinya juga sudah lebih mudah. Tapi tahun ini di 22 hotel di tempat yang cukup berjauhan. Coba bayangkan. Dengan segala tantangannya, dengan segala dinamikanya, ya alhamdulillah. Teruslah maka kita menjadi banyak pertemuan-pertemuan tentang bagaimana tahun 2020 ini. Bahkan sudah mulai dimunculkan isu bahwa sekarang zonasinya bukan lagi per kota kabupaten. Katanya akan lebih dirapatkan lagi untuk berzonasi dengan tingkat kecamatan. Coba bayangkan lagi. Kemarin saja sekota Sukabumi yang masuk ke jamaah kita di bawah bimbingan kita itu 7 orang Pak. 7 orang itu tidak dari satu kecamatan. Coba kalau zonasinya per kecamatan. Bisa jadi satu kecamatan 1 orang. Nanti tempatnya di masing-masing Kabupaten Sukabumi, tapi di 7 hotel. Coba bayangkan. Itu serong terus digodok dan dirapatkan, tapi Allah menghendaki lain. Mudah-mudahan ini adalah Allah Subhanahu wa taala khusus kepada para penyelenggara KBIH, ini adalah kesempatan untuk terus mengevaluasi dan berbenah diri, sikap seperti apa supaya jangan sampai jamaah jadi korban. Sanggup menerima tapi pada waktunya ternyata tidak terurus. Umpamanya mungkin seperti itu, kesempatan ini bisa dimanfaatkan. Untuk yang akan berangkat haji dengan segala persiapannya sudah ternyata mundur, mudah-mudahan justru Allah memberi kesempatan supaya persiapannya lebih matang lagi. Qul sadaqallah, katakan Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Yang ini saja dulu pokoknya. Ikutilah oleh kalian millata Ibrahim, agama Ibrahim hanifa, lurus, ikhlas, bersih. Gitu Pak. Hanifa, lurus, ikhlas, bersih. Apa? Wa ma kana minal musyrikin. Itu hanifan Pak. Tidak ada sedikit pun terkontaminasi oleh kemusyrikan. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah
Ibadah pertama wudi'alin nasi, yang ditetapkan dan dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata mubarakan, adalah yang ada di Mekah mubarakah. Jadi rumah Allah pertama, rumah ibadah pertama umat Islam yang dibangun di dunia ini adalah Ka'bah, Pak. Al-Ka'bah, gitu kan? Baru kemudian kurang lebih 40 tahunan dibangunlah Al-Masjidil Aqsa. Itu Al-Masjidil Aqsa. Ini kabar disebut Al-Masjidil Haram. Ini tidak akan saya bahas ya. Ini hanya 40 tahun jaraknya, Pak. Selesai membangun Ka'bah, kemudian membangun Masjidil Aqsa, gitu kan? Jadi siapa sebetulnya yang membangun Ka'bah, siapa sebetulnya yang membangun Masjidil Aqsa? Kenapa dalam jarak sekian, gitu kan? Sudah selesai kedua-duanya dibangun. Kemudian inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah ibadah pertama bagi umat Islam yang ditetapkan dan dibangun bagi manusia, lalladzi bi Bakkah, adalah yang berada di Makkah, mubarakan, yang diberkahi, wa hudal lil alamin, dan juga petunjuk bagi seluruh manusia. Fihi ayatum bayyinat, padanya ada tanda-tanda yang nyata, maqamu Ibrahim, ada makom Ibrahim di situ. Ya, ini semua insyaallah di YouTube sudah ada, Pak, gitu kan? Jadi silahkan Bapak, di sini ada tulis tuh. Kalau mau buka YouTube Tahdhibul Wasiyah. Mudah-mudahan walaupun belum tamat semua bab permekahan, sejarah Zamzam, gitu kan? Sejarah Hajar Aswad, sejarah Ka'bah, sejarah Arafah dan lain-lain, kalau tidak salah di YouTube sudah ada. Karena kan kita sudah membahas ini semua ya. Ini singkat-singkat saja. Kemudian wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalam Baitullah Ka'bah itu maka ia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka untuk Allah, hanya karena Allah, bagi manusia, atas manusia ada kewajiban untuk berhaji ke Baitullah, pun man istata'a ilaihi sabila. Insyaallah ibu bapak yang mau berangkat tahun ini tidak jadi, pahala semangatnya insyaallah sudah Allah berikan, sudah Allah catat. Begitu juga jamaah-jamaah ikhwan-ikhwan yang selalu turut mendoakan, gitu kan? Mudah-mudahan ternyata kenyataannya begini, jangan merasa tidak diijabah. Tidak ada doa seorang mukmin pun yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, Pak. Silahkan mohon kepada Allah, pasti diijabah. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri yang berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoa kalian kepadaku, pasti aku ijabah. Cuman bentuk ijabah itu seringkali tidak sama dengan apa yang kita sangka, gitu kan? Seringkali tidak sama dengan apa yang kita sangka. Tapi ijabahnya sudah pasti selama kita husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang diancam itu, Pak? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang-orang kafir, wabil khusus yang menolak firman Allah Subhanahu wa taala tentang adanya kewajiban haji bagi yang mampu di jalannya, maka sesungguhnya Allah tunjukkan Allah tidak butuh sedikit pun dari manusia. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat selanjutnya di sini, wa azdin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada manusia tentang haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Umumkan kepada manusia haji, mereka datang kepadamu
rijalan, mau berjalan kaki, mau dengan cara apapun, wa ala kulli dhamir, dan juga semua dari penjuru-penjuru ya'tina min kulli fajjin amin, ya, dan sampai dari pelosok-pelosok yang jauh mereka akan datang. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk dapat menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang-binatang yang menjadi binatang sembelihan. Fakulu minha wa'atimul ba'isa wal fakir, silahkan kalian boleh memakan sebagiannya, dan juga wa'atimul ba'isa wal fakir, berilah makan untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan, sengsara lagi fakir. Hadirin ikhwatul iman, tampaknya apa yang difirmankan oleh Allah bahwa akan terjadi penyembelihan hewan hadyu besar-besaran. Kemungkinan Pak, dari Indonesia saja sudah kurang lebih 250.000 orang. Berarti kan untuk satu saham kan 1 ekor kambing. Sapi 7 orang, onta 7 orang. Kalau 1 juta sekian yang nanti akan terkonsentrasi dan menyembelih hadyu, berarti anggap saja 1 juta dibagi 7, ya kan? Sekian ribu binatang yang akan disembelih, dan dagingnya biasanya akan menyebar kemana-mana. Kemungkinan tahun ini hanya ada kurban biasa dan bukan hadyu namanya. Pak ya, jadi coba kita bayangkan, kalau sekarang anggap saja 200.000 ekor, ya kan, 200.000 ekor kambing disembelih Pak, itu biasanya sampai ke Afrika, kemana-mana daging yang disembelih itu sampai. Nggak tahu penggantinya apa sekarang bagi penduduk-penduduk yang sangat menunggu dan membutuhkan, yang memang ada yang makan daging setahun sekali. Coba ibu bapak bayangkan, sekarang kemungkinan tidak akan datang daging-daging itu kepada mereka, ya. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi tidak terjadi yang disebut tadi liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa'atimul ba'isa wal fakir. Tetapi insyaallah kalau kurban kita masih akan melakukannya. Hadis pertama, An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, ma yusibul mu'mina, tidak menimpa seorang mukmin pun suatu musibah, dirasakan musibah, min wasobin, dari penyakit yang terus menerus tak kunjung sembuh. Ada kan Pak saudara kita, baru kemarin saja salah seorang ikhwan kita, kalau tidak salah ini istrinya ada datang ke sini, sering menelepon dan berkonsultasi, termasuk juga berkeluh kesah apa yang sedang dirasakannya, sakitnya bagaimana, makin repotnya bagaimana, sholat pun sudah kadang-kadang banyak yang lupa dan sebagainya. Beberapa hari tidak ada telepon Pak, biasanya telepon, wah ini bapak ini ya Allahu yarhamu, semoga beliau husnul khotimah, dan sekarang sedang Allah tidurkan di alam barzah dengan pulas, ya, diiringi dengan pemandangan surganya. Beberapa hari si bapak tidak telepon, baru ketemu ibunya kemarin, Ustadz, Pak suami saya sudah wafat. Itu Pak, itu namanya termasuk jenis penyakit wasob, sakit biasanya terus wafat, namanya wasob. Kemudian min wasobin wala nasobin, dan juga tidak kepayahan, merasa payah, ada harapan sembuh tetapi merasa makin payah. Wala sakomin, atau sakit-sakit biasa. Wala hazanin, tidak juga ditimpa oleh rasa kesedihan. Hatal hammi, sampai satu saat ia menghadapi masalah bingung luar biasa Pak, menghadapi masalah
anak menghadapi masalah istri, dan sebaliknya istri dan menghadapi suami dan anak, menghadapi tetangga, di kantor, di tempat kerja dan sebagainya, menghadapi masalah kasab. Maka bila ia tetap baik sangka kepada Allah, maka disebutnya tidak ditimpa musibah seorang mukmin pun dengan kesedihan dan kebingungan, illa kufira bihi min sayyiati. Jangan pernah lupa bahwa ia sedang terus dihapus dosa-dosa dan kesalahannya. Jadi tidak ada buruknya apapun bagi mukmin. Selanjutnya, qala Abu Burdah berkata, sami'tu Aba Musa, saya mendengar Abu Musa miraron berkali-kali mengucapkannya, yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, aw safaro, atau melakukan suatu safar. Sedangkan sakit adalah kondisi yang di luar kebiasaan. Begitu juga safar adalah sesuatu yang di dalam hadis Al-Bukhari dari riwayat Abu Hurairah, Rasul mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Yang namanya perjalanan apalagi jauh, sebetulnya itu merupakan keratan-keratan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek apanya? Bisa jadi soal makanan, bisa jadi soal lingkungan yang dihadapi, bisa jadi soal tempat yang akan didatangi, bisa jadi ada situasi dan kondisi yang betul-betul berubah dari rutinitas yang biasa. Maka kata Rasulullah, bila sudah selesai urusan safarnya, segera kembali ke rumah. Itulah orang yang baik, Pak. Bisa dipahami ya? Bila urusan safarnya dia sudah selesai, segera kembali ke rumah. Kenapa? Karena safar adalah termasuk keratan dari neraka. Kemudian bagaimana ketika sedang safar? Biasanya saya sholat berjamaah tiap waktu di masjid. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid, masih ada waktu, saya masih bisa syukrul wudu, masih ada waktu kan, rawatib, baru sholat wajib, wiridan. Nah, di waktu safar, maka ada beberapa pekerjaan dan ibadah yang biasa dilakukan waktu mukim, ternyata tidak bisa dilakukan. Bagaimana jadinya? Maka Allah menetapkan kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Betapa maha rahman, rahim dan baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, sholat sunat tapi tetap dapat pahala ibadah sholat sunat. Biasanya sudah rutin saum Senin Kemis, lalu ia safar tidak saum Senin Kemis. Justru bila ia tidak saum Senin Kemis karena sekarang saya safar, pahala saum Senin Kemisnya akan tetap dapat. Begitu selamanya kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Suhaib, dari Suhaib qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair, sesungguhnya urusan apapun yang Allah dekatkan, yang Allah jadikan tanggung jawab bagi setiap individu mukmin ini, selalu saja khair, menjadi kebaikan. Tidak ada yang tidak jadi kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, kebaikan seperti itu tidak akan didapatkan oleh orang yang bukan orang-orang mukmin, Pak. In asobathu sarra'u, jika ia ditimpa oleh suatu kegembiraan. Apa yang dimaksud dengan kegembiraan? Yang cocok dengan keinginan, yang cocok dengan harapan. Ketika berdoa diijabah persis seperti apa yang dikatakan, terlaksananya cita-cita dan sebagainya. Ketika cocok dengan perasaan, pikiran dan syahwat, biasanya itu akan menjadi kegembiraan. Apakah itu kebaikan bagi seorang mukmin? Fakana khairon lahu, maka itu adalah kebaikan. Mengapa demikian? Syakaro, karena ia pasti ketika dalam merasa mudah, merasa gampang dan merasa gembira, ia senantiasa ini bukan semata-mata kemampuannya dan usaha sendiri, tapi semata-mata ada izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in asobathu dharra'u, dan apabila ditimpa oleh suatu kemadharatan,
Apa yang disebut dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan kemadharatan? Tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sedih Pak, bingung dan sebagainya. Apakah itu akan jadi kejelekan? Sobaro, tetap sabar, tetap tawakal, tidak keluar dari yang namanya husnudzon billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adanya? Fakana khairon lahu. Makanya silahkan ibu bapak, jamaah ikhwan sekalian dimanapun Anda berada yang sekarang terhalang untuk menunaikan ibadah haji, tinggal istafti nafsaka. Minta fatwa kepada hatimu, apakah tidak jadi berangkat itu kebaikan atau keburukan bagi dirinya. Kedua-duanya bisa, tergantung kepada yang ini Pak. Bila datang senang ia bersyukur, bila datang kemudaratan ia senantiasa bersabar. Tetap tidak menjadi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap meyakini bahwa tidak pergi, tidak jadi, di sini masih banyak amal-amal soleh penggantinya. Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, bagi yang memang sudah daftar tapi belum kunjung berangkat, akan saya nanti sampaikan beberapa ibadah yang bisa memiliki nilai haji. Bagi yang siap-siap berangkat tapi ternyata tertunda, berarti isi dulu dengan ibadah-ibadah yang memiliki nilai haji. Bahkan yang belum daftar, ya apa? Bahasa Sundana daftar acan, Pak. Apa bahasa Indonesianya? Bahkan yang belum daftar sekalipun karena memang belum meyakini bahwa dirinya istitoah, Pak, masih ada amal-amal yang setingkat dalam hal pahala dari haji. Makanya nanti insya Allah ke depan saya akan bersambung ke amalan-amalan pengganti ibadah haji. Jadi yang belum berangkat karena terhalang, jangan kecil hati, Anda masih punya nilai ibadah haji. Bagi yang belum punya berkemampuan bahkan belum datar, masih bisa meraih ibadah-ibadah yang senilai dengan ibadah haji. Nah, yang penting ibu bapak, senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah pernah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami semua, dan lindungilah, anugerahkan kepada kami hanya dari sisimu rahmat, karena sesungguhnya innaka antal wahhab. Itu dulu hadirin ikhwati iman, pengajian perdana kita setelah kurang lebih 4 bulan ya Pak ya. 4 bulan, makanya ini kalau dalam bahasa otomotif kita langsam dulu aja, jangan dulu digeber Pak. Sedikit-sedikit, dan belum ada pertanyaan. Sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi saya belum jawab. Jadi untuk pengajian perdana kita, sekali lagi mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala selamanya menolong kita, termasuk kita akan bisa melanjutkan pengajian ini di minggu-minggu berikutnya. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.